Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Bapak dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 mata kuliah kajian kebahasaan akan menampilkan video penerapan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah kami buat pada tugas rekayasa ide kami. Nah, adapun anggota kelompok kami yang pertama itu adalah saya sendiri, Yohana Olivia Silalahi dengan NIM 12021111014, dan teman saya yang selanjutnya saya Suci Maharani dengan NIM 12031111035. Nama saya Friska Lorencia Sinaga dengan NIM 12031111028. Saya Repelina Hutasoid dengan NIM 12031111026. Nama saya Agung Rizky Pratama, NIM saya 12024111010. Nah, rancangan pembelajaran yang kelompok kami buat yaitu meliputi yang pertama standar kompetensi. Standar kompetensi yang kami buat yaitu memahami penjelasan narasumber dan cerita rakyat secara lisan. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang kami buat yaitu mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. Kemudian, indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran yang kami buat yaitu yang pertama, mengidentifikasi nama tokoh dan watak dalam cerita rakyat. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi tema dalam cerita rakyat. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi amanat dalam cerita rakyat. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dan cerita rakyat dari guru, maka siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tokoh dan watak dalam cerita rakyat dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dan cerita rakyat dari guru, maka siswa diharapkan dapat mengidentifikasi tema cerita rakyat dengan baik. Kemudian yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan dan cerita rakyat dari guru, maka siswa dapat diharapkan mengidentifikasi amanat cerita dalam cerita rakyat dengan baik. Karakter yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama ketekunan, yang kedua ketelitian, serta yang ketiga berani. Nah, pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan yang kami gunakan yaitu pendekatan EEK, yang biasa disebut eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Metode yang kami gunakan yaitu metode ceramah, metode cerita, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Kemudian, materi pokok yang kami gunakan yaitu cerita rakyat Si Mardan Anak Durhaka. Adapun unsur-unsur cerita rakyat, yaitu yang pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Cerita rakyat juga merupakan cerita yang dikaitkan dengan keadaan atau bukti-bukti peninggalan. Beberapa contoh cerita rakyat yang berkembang di Indonesia adalah yang pertama ada Malin Kundang, yang kedua Asal Mula Danau Toba, Ande-Ande Lumut, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Si Mardan. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan atau disebut dengan watak. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter. Watak atau penokohan adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam suatu cerita. Serta yang ketiga ada tema. Tema adalah sesuatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman hidup, seperti masalah cinta, kasih rindu, takut, religius, dan sebagainya. Dalam hal tersebut, tema sering diartikan sebagai ide atau tujuan utama cerita. Yang berikutnya, keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dari sebuah karya sastra. Ada kalanya amanat berupa pesan moral. Nah, baiklah adik-adik, selanjutnya kakak akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Si Mardan Si Anak Durhaka. Nah, sebelumnya kakak mengajak kalian terlebih dahulu untuk mengambil sikap duduk yang baik agar dapat mendengarkan cerita kakak dengan baik juga. Nah, apakah adik-adik sudah mengambil sikap duduk yang baik?
Nah, kakak yakin kalian sudah melakukannya. Nah, jika sudah, mari dengarkan cerita dari kakak. Nah, di sebuah desa di pinggiran Danau Toba, apakah adik-adik tahu Danau Toba? Ya, Danau Toba adalah tempat di mana adik-adik sering mengunjunginya pada saat rekreasi, bukan? Nah, di pinggiran Danau Toba itu, di sebuah desa yang dahulu itu disebut dengan Desa Persea, hiduplah sebuah keluarga miskin yang dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Simardan dan adiknya yang perempuan. Nah, mereka hidup di sebuah pondok atau gubuk di tengah sawah. Ayah mereka itu sudah lama meninggal, sehingga kehidupan mereka itu sangat miskin. Hanya ibunya dan Simardanlah yang pergi mencari nafkah. Nah, mereka itu sudah bekerja sangat keras sekali. Namun, karena memang pekerjaan mereka hanya sebagai orang suruhan, mereka itu menjadi tidak mendapatkan penghasilan yang cukup, hanya pas-pasan. Nah, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, akhirnya Simardan itu pun tumbuh menjadi anak remaja. Nah, karena dia sudah remaja, dia itu memiliki pemikiran untuk mengubah nasibnya. Karena dia sudah berpikir seperti itu, dia memberanikan diri bertemu ibunya untuk meminta izin pergi merantau. Nah, setelah mendengarkan perkataan putranya itu, ibunya dengan berat hati mengizinkan putranya untuk pergi merantau dengan sebuah nasihat, pergilah merantau tetapi jangan lupakan ibu, dan jika sudah berhasil cepatlah pulang. Dan Simardan pun mengatakan, baiklah ibu, aku tidak akan melupakan ibu, dan jika aku sudah berhasil, aku akan kembali menemui ibu. Nah, setelah beberapa hari dari hari itu, pada saat ibunya mengizinkan Simardan pergi, tibalah saatnya Simardan pergi untuk merantau bersama dengan para rombongannya. Namun sebenarnya para rombongannya itu pun tidak mengizinkan Simardan untuk ikut pergi ke tempat perantauan itu, yaitu di Bandar Pulau. Karena memang tubuh Simardan yang belum terlalu besar dan karena dia masih remaja dan dia juga masih terlihat seperti anak-anak. Mungkin adik-adik juga kalau disuruh atau melihat orang tuanya pergi, adik-adik ingin ikut kan? Namun orang tuanya mengatakan tidak boleh. Namun karena kegigihan Simardan ini dan semangatnya yang cukup tangguh, akhirnya ia diizinkan untuk ikut bersama rombongan itu. Nah, setelah beberapa tahun Simardan berada di tempat perantauannya, akhirnya dia diperbolehkan atau diberikan kesempatan untuk mengendarai atau membawa sebuah kapal pesiar yang sangat besar yang akan berlayar ke Malaka. Nah, kenapa dia bisa membawa kapal itu? Karena dia adalah orang yang rajin, pekerja keras, tidak mudah menyerah, dan memiliki otak yang cerdas sehingga dia diperbolehkan menjadi nahkoda dari kapal itu. Adik-adik tahu nahkoda bukan? Ya, nahkoda adalah seseorang atau orang yang mengendarakan kapal di laut. Tidak ada kapal di darat ya, Dek. Jadi kapal itu adalah di laut. Nah, karena dia sudah mengendarai kapal itu, dari saat itu kehidupan Simardan pun menjadi lebih baik. Dia menjadi memiliki banyak duit, banyak uang, kehidupannya menjadi lebih mapan. Sehingga putri dari saudagar kaya itu yang memiliki kapal layar itu tertarik melihat Simardan itu. Akhirnya mereka pun menikah. Nah, setelah menikah, apa yang terjadi? Simardan pun menjadi lebih kaya karena dia menjadi menantu dari saudagar kaya itu, karena dia adalah suami dari putri cantik itu. Nah, setelah beberapa bulan berlalu dari hari pernikahan mereka, akhirnya istri Simardan pun memberitahukan bahwa istrinya itu sedang hamil, dan istrinya itu meminta kepada Simardan untuk bertemu dengan ibu mertuanya atau ibu dari Simardan itu. Namun Simardan tidak memenuhi keinginan istrinya itu. Kenapa? Karena Simardan itu berat hati. Namun karena istrinya itu terus mengatakan kepada Simardan, dia ingin bertemu, aku ingin bertemu seperti itu. Akhirnya Simardan pun mengiyakan permintaan istrinya itu. Nah, akhirnya mereka pergi berangkat menggunakan kapal layar yang megah itu. Sehingga setelah seminggu berlalu di perjalanan, akhirnya Simardan sampai di kampung di mana Simardan itu dibesarkan.
Nah, setelah sampai, karena memang kapal yang digunakan atau dibawa oleh si Mardan itu sangat besar, sangat megah, sehingga warga yang ada di sekitar pinggiran Danau Toba itu menyatakan bahwa ada kapal yang besar sedang berlabuh di daerah itu, sehingga ibunya pun mendengar kabar itu dan ibunya percaya bahwa yang datang itu adalah putranya. Sehingga ibunya ngapain? Karena tahu kan ibunya itu bahwa putranya datang, ibunya memasak makanan yang banyak sekali, makanan yang disukai si Mardan pada saat itu. Dan setelah ibunya selesai memasak makanan itu semua, ibunya pergi menemui teman si Mardan sewaktu kecil, yang ibunya meminta agar temannya itu mengantarkan ibunya ke pelabuhan. Nah, setelah sampai di pelabuhan, ibunya langsung menemui si pengawal dari kapal itu dan mengatakan, "Hai Pak Pengawal, bahwa anak yang membawa kapal itu adalah putraku bernama si Mardan." Dan ibunya ini pun memberitahukan berbagai ciri-ciri dari putranya itu. Nah, setelah mendengar perkataan itu, akhirnya si pengawal menyampaikan pesan itu kepada tuannya, yaitu si Mardan. Nah, setelah mendengar perkataan pengawalnya itu, si Mardan pun terkejut dan ia tidak mengakui perkataan dari pengawalnya itu. Ia tidak mengakui bahwa itu ibunya. Dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Kan pada di awal tadi bahwa dia itu berjanji, kan adik-adik, dia berjanji tidak akan melupakan ibunya dan ia akan pulang setelah ia berhasil. Namun dia mengingkarinya sehingga hati ibunya pun sakit. Nah, pas pada saat itu juga terjadilah sebuah badai yang sangat hebat, angin kencang, petir, sehingga kapal si Mardan itu terombang-ambing. Coba kalau adik-adik di posisi itu pasti sangat menyeramkan, bukan? Di tengah laut, di tengah danau seperti itu, kapal yang terombang-ambing pasti sangat menyeramkan. Nah, akhirnya kapal si Mardan itu terdampar, dan setelah terdampar kapalnya itu berubah menjadi sebuah pulau. Nah, setelah itu pun menurut dengan cerita ini, si Mardan dan istrinya itu berubah menjadi seekor kera putih. Nah, adik-adik, dari cerita ini banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, yang sebagai pesan moral utamanya itu adalah kita tidak boleh melupakan orang tua kita meskipun kita sudah berhasil, karena tanpa mereka kita tidak akan bisa sampai di tahap keberhasilan itu. Nah, kita juga bisa mengambil pesan moral bahwa kita harus menjadi seorang yang rajin, orang yang tidak mudah menyerah, orang yang cerdas, dan kita harus berani dan mandiri untuk mengambil langkah sehingga kita bisa mengubah kehidupan kita. Nah, sekianlah yang dapat kakak sampaikan. Kakak ucapkan terima kasih. Adik-adik, setelah selesai membaca cerita tadi yang berjudul Si Mardan Anak Durhaka, ada beberapa pertanyaan nih yang perlu dijawab oleh adik-adik. Pertanyaan pertama adalah, tentukan tokoh dan watak yang terdapat dalam cerita tersebut. Pertanyaan kedua, tentukan tema dan amanatnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang cerita rakyat? Pertanyaan yang keempat, apakah tema itu? Pertanyaan yang kelima, apakah amanat itu? Legenda Si Mardan Anak Durhaka menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang pergi merantau meninggalkan ibunya, lalu menjadi saudagar kaya dan enggan mengakui ibunya. Dapat disimpulkan, nilai pendidikan karakter yang terdapat pada legenda Mardan Si Anak Durhaka yaitu nilai religi, kejujuran, kerja keras, kreatif, mandiri, dan rasa ingin tahu. Nilai pendidikan yang terdapat dalam legenda Si Mardan Si Anak Durhaka menurut pembelajaran sastra SMA adalah cinta tanah air, bersahabat, religius, disiplin, kerja keras, jujur, toleransi, dan peduli sosial.